klasik maupun yang kontemporer. Mengkritik Ibnu Taimiyah bukan mazhab Sunni Ibnu Taimiyah itu dalam akidah. Kalau mau jujur, mazhabnya kalau kata Syekh Anas Syarfawi itu Karramiyun. Mana pernah mendengar mazhab Karramiyah? Karramiyah itu Muhammad bin Karam. Itu seorang mujassim. Akidahnya itu tajsib Ibnu Taimiyah. Bener gak itu? Jangan fitnah doang. Oke, sekarang kita pembuktian. Tahapan pembuktian. Kalau ada salafi di sini satu enak aja ya. Tuh kan? Baru panas. Kalau begini mah dingin, ya enggak? Ada salafi di samping sih. Tapi salafi yang terdidik ya. Dan dikatakan oleh muridnya yang lainnya, wa shallaitu khalfahu tarawih, pernah saya salat di belakangnya salat tarawih fi Ramadan, di bulan Ramadan, fa raaitu ala qiraati khusyu'an, saya membaca qiraatnya sangat khusyuk, wa raaitu ala salatihi riqqatan khasyatan, saya melihat salatnya itu sangat-sangat bagus, ya, sangat riqqah, ya, lembut, ta'khudhu bi majami'il qulub, membuat hati ini tergetar, membuat hati ini khusyuk. Aktivitasnya dari mulai pagi sampai pagi, semua Hamawiyah tidak benar. Akhirnya Ibnu Taimiyah diundang tidak datang dan mendingan masuk penjara. Setelah keluar masuk lagi 18 bulan, sehingga di Damaskus sampai penjaranya itu padat. Murid-murid pada datang ngaji, akhirnya dipindah penjaranya ke Iskandaria, masih daerah Mesir juga. Di sana juga pindah lagi, banyak yang datang, malah orang-orang penjara pada ngaji semuanya. Pada ngaji semua. Awalnya main gaple, main ini sipir-sipirnya itu akhirnya ngaji juga sama beliau. Dan ditempatkan di suatu ruangan yang bagus bersih. Dari situlah dia itu mengajar, mengaji, menulis terus sampai beberapa buku selesai di penjara, termasuk Tafsirul Kabir. Akhirnya hadirin sekalian, setelah Sultan Nasil Al-Qalawun naik lagi, karena pernah dia mengundurkan diri, sekarang naik jadi khalifah lagi, maka dia datang melepaskan Ibnu Taimiyah. Nah, inilah dia punya trik yang sangat cantik. Padahal Sultan Nasir Ibnu Qalawun ini adalah pendukung Ibnu Manbaji. Dia adalah seorang sufi. Makanya setelah dia dikeluarkan di bawah mahkamah, itu jamaah antara cemas dan harap, jangan-jangan dibunuh ini. Akhirnya setelah mengadakan pertemuan di istana yang sangat bagus, Qudat dari Mesir, dari Damaskus, qadhi-qadhi dikumpulkan, pejabat negara dikumpulkan. Sang Raja Nasir duduk di kursi kebesarannya, kanan kirinya qadhi besar, ulama-ulama. Kemudian saat dia berdiri, sudah calling-callingan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah masuk pintu, ya. Saat kondisi sudah mulai siap, semuanya duduk, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah buka pintu, sang raja keluar. Berdiri dari kursi. Qaulihi ila sahibu hadzal qabr. Dan itu ijtihad beliau dalam masalah ruqyah. Dan yang ditempelin itu di Quran. Beda sekarang jimat, yang itu belum kerok rok lam nggak kena dibaca, itu beda. Masya Allah, kadang-kadang orang sesat itu kayak Masya Allah, nampilkan dirinya itu dengan mudah. Contoh aja, ketika dia mengadakan bid'ah, mengatakan, nah Umar kan bikin traweh, Umar aja boleh loh. Samanya lo sama Umar di mana gitu loh. Gayanya, tampangnya kayak Umar, coba langsung. Ini tampangnya kayak Ibnu Taimiyah, ilmunya enggak, kan niru ini. Enggak benernya kalau seandainya itu salah. Aneh, kadang-kadang kelemahannya itu dipakai untuk pembenaran. Tapi hadirin sekalian, kalau seandainya itu sahih, benar, itu ruqyah, bagian dari ruqyah yang termasuk muridnya Ibnu Qayyim membolehkan menggunakan ruqyah pakai dicelupkan di air, ditiupkan ke air, diminum. Syekh bin Baz juga membolehkan dicampur dengan daun bidara, tidak ada masalah. Ini Quran sono pakai jimat semar mesem. Itu benarkah turunnya Ibnu Taimiyah dari mimbar seperti? Hadirin sekalian, tolong dicamkan. Ini termasuk fitnah yang belum saya sampaikan, yang dinukil dari Ibnu Battutah, ya, dia telah membuat satu fitnah.
Rihlatu Ibnu Battuta, katanya dia pernah ketemu Ibnu Taimiyah. Kau udah nggak pernah. Ketika itu Ibnu Taimiyah disinyalir di penjara, nggak pernah. Dia katanya dia sedang ngaji. Dan dia nggak pernah rihlah ketemu Ibnu Taimiyah. Katanya pernah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ngaji, ceramah, menyampaikan tentang masalah asma sifat Allah, menggambarkan duduknya Allah di arsy seperti duduk saya ini loh, dan turunnya Allah dari ke langit dunia seperti turunnya saya dari kursi. Fitnatun kabiratun. Rasulullah yang pernah beliau pesan kepada Ali, wahai Ali, la tada qabran musyrifan illa sawaita. Jangan meninggalkan satu kuburan yang tinggi kecuali pangkaslah, kembalikan sejengkal. Loh, itu sama Ali, kenapa nggak dituduh? Ali kenapa nggak dituduh menghancurkan kuburan? Wahai orang yang menuduh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menghancurkan kuburan, kenapa ente nggak menuduh Ali penghancur kuburan? Nggak berani, kegedean. Gitu. Ini kan namanya culas itu. Sekalian, kenapa nggak Ibnu Taimiyah ini? Ibnu Taimiyah dong, nggak Ali bin Abi Thalib, tidak sahabat-sahabat lain juga. Siapakah Nasrullah itu? Nasrullah adalah tokoh Hizbul Amal yang di Lebanon, karena sudah terbukti kejahatannya terhadap orang-orang ahli sunnah Hamas, terutama Palestina, dan menghancurkan pemikiran Hamas, dan kerjasamanya kelihatan dengan Yahudi, maka dirubah. Sebelumnya dia pergi berguru ke Iran, ke Khomeini. Bahkan dia orang yang nomor 1 dipuji-puji oleh Khomeini. Lalu setelah itu kembali lagi ke Lebanon dengan mendirikan Hizbullah. Sebetulnya adalah Hizbus Syaitan. Dan ada buku khusus mengkritiki masalah ini, Hizbullah, sudah kita terjemahkan. Tapi kita nggak tahu nyetaknya kapan. Itu bagaimana kejahatan-kejahatan Hizbullah, orang-orangnya termasuk melakukan pengeboman di Khobar di Saudi dengan ratusan meninggal dunia, pembajakan pesawat Kuwait, banyak kejahatan-kejahatan, dan termasuk yang memperkosa 25 gadis Hamas Palestina di depan orang tuanya, dan menggorok orang-orang di rumah sakit, ibu-ibu, orang tua renta di kursi roda digorok. Ini kejahatan mereka. Dan tidak ada yang mau mengungkapkan ini. Nasallallahu alaihi. Kadang-kadang dai yang mengatakan ahli sunnah wal jamaah, ketika Syiah dikritik, yang lebih lucu lagi ada di Bekasi ini juga ada. Ustadz muji-muji Khomeini. Subhanallah, ini orang ngerti atau pura-pura bodoh? Jelas Khomeini adalah manusia paling tidak layak untuk dibubuhkan di dalam sejarah Islam. Bagaimana dia kita bubuhkan? Bahkan ikhwan, dia memuji Nasiruddin At-Tusi, penasihat tentara Holako yang menghancurkan Baghdad dan membunuh 1.800.000 tadi. Itu dipuji-puji habis-habisan oleh Imam Khomeini. Khomeini di dalam kitabnya Al-Hukumah Islamiyah. Dan dia membolehkan mut'ah, bahkan memberikan fadilah mut'ah sangat besar. Itu kalau habis mut'ah, dia mendapatkan pahala sejumlah rambut yang dibasahi junubnya. Belum lagi ada kejahatan yang menikahi mut'ah anak umur 5 tahun. Antum baca kitab, judul itu kitabnya karangan mantan muridnya Khomeini yang keluar, Abu Musa Al-Mishawi, yang diterbitkan oleh salah satu penerbit di Indonesia ini, yang judulnya Kenapa Aku Keluar dari Syiah. Itu judul aslinya, Lillahi Tsumma Litarikh. Ini saya tulis karena Allah dan demi untuk sejarah. Dibongkar habis-habisan, maka habis nulis seminggu buku itu beredar, tembak mati sama orang Syiah. Gimana peran ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam menyikapin kasus Palestina? Ikhwan, gampang ngomong, susah menyelesaikan. Ada kadang-kadang orang demonstran itu dengan enak mengatakan begini loh, begini, ya Allah. Ya, ikhwan, tolong dalam hal-hal yang besar seperti ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bisa enggak nyumbang kalau punya duit, kalau enggak minimal berdoa, sudah. Mana lagi?
baru-baru ini banyak yang berangkat ke Palestina untuk jihad. Ada yang bisa berangkat? Nggak mungkin. Siapa bilang? Itu bukan ke Palestina, itu ke Bangka. Nggak bisa, ikhwan. Jangankan jihad, kita sekarang umroh saja untuk masuk ke sana itu checkpointnya itu masya Allah ketat. Nggak mungkin, susah, karena sekarang kita itu dibatasi oleh teritorial, visa macam-macam. Ya, apakah yang seperti ini benar yang tidak? Syukron. Ada orang yang berkata bahwa orang yang salaf tidak ada reaksi atas Palestina. Hadirin sekalian, nggak ngomong bukan nggak reaksi, ngomong aja kok. Ada kadang-kadang orang mengatakan bahwa nggak ngomong, wah itu nggak bersikap. Ya ikhwan, kita lihat. Kalau kita bicara masalah bantuan Palestina, sejak awal bergolaknya Palestina, bantuan ulama-ulama dari Saudi, dari Kuwait, negara Saudi, miliaran dolar. Bahkan antum lihat ikhwan, negara Palestina yang konflik berpuluh-puluh tahun, dari mana anggaran itu? Mayoritas RAPBN-nya itu disuplai oleh negara Saudi. Enggak berbuat apa-apa. Dorongan siapa? Ulama. Siapa yang dorong? Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Antum baca fatwa-fatwanya Syekh bin Baz di dalam fatwa beliau. Belum lagi yang lainnya. Dan yang mengobarkan jihad Izzuddin Al-Qassam itu siapa? Salafi. Antum baca. Kalau Syekh Yasin itu enggak seberapa. Enggak ada, sampai dibunuh dengan teknologi yang sangat mahal sekali. Sangat mahal sekali, itu biayanya miliaran. HP-nya disulap menjadi bom, meledak. Itu kan suatu teknologi yang tidak sembarangan. Jadi hadirin sekalian, udahlah nggak usah ngomong gitu aja loh. Kalau mau berperan, banyak reaksi, banyak aksi, jangan banyak ngomong. Kalau nggak ngomong, nggak berbuat, itu loh yang jelek. Itu kayak contoh aja, kita banjir nggak nyumbang. Katanya nggak ada suara apa-apa. Kan kita nggak punya partai, nggak pernah dipoto, gitu loh. Kita kan nggak perlu laporan, mau dilaporin sama siapa aja. Siapa yang mau dilaporin? Allah kok. Allah mau proposal. Ini, ya Allah ini alhamdulillah udah 50 kresek ya Allah, ini dan capnya udah lengkap ya Allah. Itu kan gitu. Nggak perlu. Amal itu kalau bisa disembunyikan, nah kok dipamer-pamerin. Aneh. Demikian hadirin sekalian, waktu juga yang membatasi, dan insya Allah penyampaian saya anggap cukup ya.